Loh. Ini apa-apaan ya, Pak? Kenapa digembok kayak gini, Pak? Bapak, jenazah ini udah dapat izin dari yang punya makam buat dikuburin di sini, Pak. Maaf, Mas. Saya di sini hanya menjalankan tugas atas perintah atasan saya. Di luar itu saya tidak tahu apa-apa. Ah, ini nggak bisa dibiarin nih. Ayo kita dobrak aja, dobrak yuk. Sabar. Aduh, pada tenang dulu ya. Bukan, Pak. Bapak lihat sendiri, warga di sini bisa ngamuk semuanya, Pak. Ya, begitulah, Bu. Ini bantu-bantuin aja, bersih-bersihin makam. Neng, buat Neng. Ibu minta tolong jaga makan suami ibu baik-baik ya, Neng. Karena ibu nggak sering kemari. Bukannya ayah mau nolak rezeki, Bu. Justru ayah berterima kasih banget sama si ibu. Anak-anak ibu di rumah lebih membutuhkan ini dibandingin ayah. Kan butuh jajan, iya kan, Bu? Makasih banyak ya, Neng ya. Iya, Bu. Aduh, ya ampun. Sakit banget, ah. Ya, Mbak. Maaf, Mbak. Ya maaf, saya nggak lihat. Maaf, saya nggak lihat tadi. Kagak lihat. Kalau gua hampir mati gimana? Ya, untung aja hampir mati. Ya, maaf, Mbak. Aduh, pasti sakit banget. Saya Ya anterin. iyalah sakit. Pakai nanya lagi lu. Kagak usah ke rumah sakit. Mbak, mau kemana, Mbak? Mbak, hati-hati, Mbak. Tuh, kan kelihatan tuh. Tuh kan bener. Aduh, buruan. Itu angkat, sepedanya bawa. Tuh kan nyangkut. Tuh, tarik. Mau dibawa kemana tuh sepeda? Suruh bawa, Bos. Jangan dimasukin ke mobil gua juga kali. Mobil gua emangin angkut. Lepasin, keluarin. Sepeda butut gitu juga. Ngomong apa lu barusan? Lu bilang sepeda gua sepeda butut. Gini nih sepeda ya. Peninggalan mak gua, warisan mak gua. Lagian gua juga ogah naik mobil lo. Udah, sini sepeda gue. Sini. Mbak, yakin Mbak bisa bawa sepeda sendiri nih? Gak yakin sih. Lu boncengin gue. Boncengin. Ya udah makanya naik mobil. Kagak mau. Udah, boncengin gue, boncengin. Naik mobil aja, Mbak, ada AC-nya. Kagak mau. Panggil bang, sih tau. Ya. Bos, kita. Terus mobilnya? Jagain mobil gua di sini. Salah sendiri nggak bisa nyetir. Kagak usah banyak bacot. Bos. Sini aja tunggu. Maklum, Bos, kita berdua dari wong desa. Jadi nggak bisa bawa mobil. Bos, kamu. Bos, jangan lama-lama ya. Bos, takut pas sepi. Iya, bawel. Ganti gigi lu kagak ada. Ya bener dong bawanya. Satu lagi gue yang ada nih, ah. Aduh, mana jalan ada gini lagi. Iya. Rumah gue nih sebelah kiri. Op. Iya. Assalamualaikum. Beh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh. Jalan lu kok pincang? Kenapa tadi lu? Abis keserempet mobil dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya nih Pak, saya minta maaf Pak, tadi nggak sengaja soalnya. Oh iya. Udah. Apa-apaan lu? Kagak. Orang kita kagak kenapa-napa kok. Sepeda gue juga nggak apa-apa tuh. Iya tapi kan ini bisa buat berobat loh. Dibilangin gue kagak kenapa-napa. Udah ya, mending sekarang lu balik aja. Gak enak dilihat sama warga malam-malam begini masih aja lu bertamu. Mau nginep sini loh. Enggak. Ya udah deh kalau gitu. Saya permisi dulu Pak. Sekali lagi saya minta maaf tadi nggak sengaja Pak. Iya. Sepeda gue enak aja main bawa-bawa aja lu. Turun, jalan kaki. Ya kan jauh jalannya. Tapi kagak bisa dong, besok gue naik apaan? Kagak ada sepeda, udah sana pulang sendiri. Udah sana turun. Terus gue jalan kaki gitu. Iyalah. Nih. Oh, hubung siapa main ngembat aja lu. Ya. Udah gak usah biar gue ntar. Gak usah sana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Yud ya? Kuburan di kampung sebelah udah pada penuh. Di desa lain juga sama. Terus kalau dimakamin di kampung kita, kata warga juga udah pada penuh Yud. Jenazah Istimane gimana nasibnya Yud? Ya Allah. Encang yang sabar, Encang. Oh, coba deh, ntar ayo coba cari si Mariam, siapa tahu dia bisa bantu-bantu ya. Tapi Yud, kata warga sini, itu kuburan udah di booking Yud. Tanah yang sisa itu udah buat keluarganya Pak Artono Yud. Ya udah Lancang, nggak ada salahnya ya coba ya. Ya siapa tahu aja Mariam bisa bantu. Ya udah dicang kalau gitu, ayo cabut aja Encang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan nih? Apartemen. Wah, gawat nih. Kalau beneran Mariam nih gawat Mariam. Ya terus, Mpok Ida mau dimakamin di mana? Mau dikuburin di mana Mpok Ida? Masa iya sih? Partono tega mau menggusur ini? Ntar, kalau makamnya digusur, emak bagaimana? Terus kalau makam ini kagak ada, mau kerja di mana, Bang? Ya ampun. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak mau ngejual tuh makam. Terus saya pensiun dong, Pak. Pak, makam para warga pada di sana, Pak. Belum lagi makam emak aye, Pak. Mariam, saya tahu makam itu sangat berarti buat kamu. Ya Bapak tahu sendiri kan, Haya tuh kerja jadi penjaga makam untuk mengabdi sama warga. Sekalian juga Haya kan buat ngejagain makam emak. Ya, saya akan mempertimbangkannya. Mariam, percayalah. Saya mencoba untuk memutuskan yang terbaik. Ya, semoga aja keputusan Bapak kagak jadi ngejual tuh makam. Insya Allah. Oh iya Pak, keluarganya Po Ida lagi bingung nyari makam Pak. Jenazahnya mau dimakamin di mana? Boleh nggak di tempatnya Bapak aja dimakamin? Boleh, silakan. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kagak bener nih. Ini kagak bener. Kalau kayak begini, jenazah Sri Ane itu mau ditaruh di mana? Mau dimakamin di mana? Betul. Ini semena-mena namanya. Mestinya kita warga dikasih tahu dulu sebelum disegel. Betul kan? Bapak tenang semua tenang ya. Kalau begitu kita musyawarah gimana sebaiknya ya. Nah, oke, tenang. Ini dia Mariam nih. Barusan dia dari rumah Pak Artono. Dia nentang kejelasan makamnya gimana. Gimana Mariam? Iya kata Pak Artono, masalah segel menyegel itu baru rencana doang. Tapi masalahnya itu udah ditulis tuh gede banget. Itu artinya jadi dong digusur. Iya juga. Tenang. Jangan berpikiran kayak begitu dulu. Kata Pak Artono, dia mau rimbukin dulu sama keluarganya. Ya, kita juga udah dapat izin kok. Po Ida bisa dikuburin di makam. Serius loh. Cepetan Pak, ayo. Ayo Pak, bantu Pak. Pak, bantu Pak. Ayo. Kenapa pagarnya digemuk sih, Pak? Ini jenazah istri saya gimana, Pak? Loh. Ini apa-apaan ya, Pak? Kenapa digembok kayak gini, Pak? Bapak, jenazah ini udah dapat izin dari yang punya makam buat dikuburin di sini, Pak.
Maaf Mas, saya di sini hanya menjalankan tugas atas perintah atasan saya. Di luar itu saya tidak tahu apa-apa. Ah, ini nggak bisa dibiarin nih. Ayo kita dobrak aja, dobrak yuk. Dobrak. Aduh, pada tenang dulu ya. Bukan Pak, Bapak lihat sendiri warga di sini bisa ngamuk semuanya Pak. Mending pagernya dibuka aja sekarang daripada terjadi yang kagak-kagak. Nanti ayah yang tanggung jawab ya. Kita bisa dimarahin atasan nih. Pak, ayah tuh bingung ya. Sebenarnya siapa sih yang nyuruh-nyuruh nih? Pakai gusur-gusur segala. Tadi ayah ketemu langsung, ngobrol langsung sama Pak Hartono. Kata Pak Hartono, masalah penggusuran itu masih dibicarakan dulu. Bukan main langsung gusur-gusur aja kayak begini. Pak, tenang aja. Ayah tuh pengen tahu aja siapa sih orangnya. Lagian ayah tuh gak bakal macam-macam kok, Pak. Begini Mbak, saya nggak enak kasih nomor telepon atasan. Tapi saya ada satu nama. Gimana? Iya, Pak. Kagak apa-apa. Makasih ya, Pak.